Ustadz, siapa yang paling toleran? Kok ada pejabat berbicara tentang toleran malah ngutip kitab suci agama lain? Ya, penjenengan baca saja sejarah. Semua yang para penonton juga baca sejarah. Dunia ini rame, tengkar, bahkan perang. Itu sopo sih sebabnya? Zaman Fir'aun, zaman Namrud, zaman Mesir modern, zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua, peristiwa peperangan di muka bumi ini, adakah umat Islam, umat itu banyak ya, umat Islam yang menjadi penyebab? Penjajah di dunia ini siapa sih? Umat Islam? Bukan. Apakah para penyebar Islam ke negeri kita ini menjajah? Tidak. Berdagang tanpa menjajah, menawarkan Islam juga tidak dengan paksa seperti inkuisisi itu. Kalau agama Katolik dalam sejarah jelas sudah, kemanapun mereka tersebar mesti menggunakan pendekatan inkuisisi, pengadilan agama mereka. Kalau tidak ikut maka ada ketentuan. Makanya di Amerika Latin tersebar semua agama Katolik di sana. Ya itu taktik mereka berdakwah, itu silakan, apa salah atau tidak salah terserah. Tapi kalau bicara soal toleransi, umat Islam dalam sejarah adalah umat yang paling toleran. Di negeri yang mayoritas begini, pejabat non muslim enak juga kok, tidak direcoki. Coba lihat aja di belahan dunia yang lain yang mayoritas bukan Islam bagaimana. Jadi kalau bicara toleransi, maka Islam banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan itu. Yang paling penjenengan kenal adalah lakum dinukum waliyadin. Sudah, kalau seagama sudahlah, tidak usah membicarakan agama orang lain, kita sama-sama hidup berdampingan secara damai. Bahkan dalam Al-Mumtahanah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbaik-baik, bahkan berbuat adil dengan mereka non muslim yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil terhadap siapa saja. Jadi kalau bicara toleransi harusnya yang dikutip bukan ayat agama lain, tapi saya dapati ternyata pejabat ini berhadapan dengan orang Kristen, sehingga yang dikutip kitab Matius. Ya sudah, dia punya alasan untuk mengutip Matius, tapi mestinya kalau orang punya ghirah Islamiyah, maka juga harus dikutip ayat-ayat Al-Quran yang amat bertebaran menawarkan hidup damai. Kalau soal perang sudah berulang kali saya tegaskan, memang Nabi Muhammad sering perang, tapi karena diperangi, bukan memerangi. Nabi Muhammad diperangi lalu melawan. Nek gak melawan ya habis. Dan lagi eranya saat itu memang era ekspansionisme, era perluasan kekuasaan itu dengan perang. Bahkan monggo nanti dibaca dalam sejarah, kalau Islam datang justru disambut penduduk setempat, lalu Islam menawarkan mau masuk Islam damai sebagai saudara sama muslim, kalau tidak mau masuk Islam damai tapi membayar jizyah, mirip zakat atau pajak bagi keamanan mereka di negara Islam. Tapi kalau tidak mau masuk Islam juga tidak mau bayar jizyah, maka perang. Yang ketiga ini belum pernah terjadi. Selalu mereka justru mengundang umat Islam karena waktu itu dijajah penguasa agama lain,
lalu mereka ditindas, dihisap. Ya penjenengan bisa membaca sejarah Indonesia kan, dijajah siapapun enak toh. Ya wis ada Romusa, ada kerja paksa, ada penghisapan tenaga, ada penghisapan kekayaan. Nggak enak dijajah itu. Dan itu bukan Muslim. Yang jajah itu bukan Muslim. Negeri kita yang mayoritas Muslim ini, yang jajah bukan Muslim. Kalau dianggap negara Arab penjajah, mana yang jajah? Bukan jajah. Mereka datang dengan baik-baik, berdamai, dagang, kemudian berdakwah. Enak kan? Dan umat Islam Indonesia ini masuk Islam sukarela, dengan dakwah, bukan dengan perang. Tidak ada kok Islam menyebarkan agama dengan perang, itu tidak ada. Bahwa dalam agama Islam Nabi SAW sering perang, ya, tapi bukan karena menyebarkan agama, tapi mempertahankan eksistensi, keberadaan. Karena kalau tidak, di sana waktu itu ada kekaisaran Persia di timur dan kekaisaran Romawi di barat. Sekali lagi, Romawi itu, Romawi barat ada di Roma, Italia, Romawi timur ada di Konstantinopel. Kalau ada netizen atau ada penonton yang mengotot Romawi timur ada di Rusia, itu ngelindur. Romawi timur bukan ada di Rusia, tapi di Konstantinopel, yang sekarang Konstantinopel itu Istanbul sekarang ini. Tapi penduduk yang beragama Romawi Timur sekarang banyak di Rusia, namanya Kristen Ortodok. Iya, tapi bukan Romawi Timur. Rusia bukan Romawi Timur.